Ibu itu pertama kali masuk kamar putrinya setelah 5 tahun. Namun, apa yang dia lihat membuatnya terkejut. Setiap bulan selalu mengirimkan uang saku sebesar $100.000. Namun lemari pakaian putrinya sama sekali tidak ada pakaian. Bahkan sepatu kain satu-satunya sudah rusak parah. Melihat kamar keponakan di sebelah, kamar itu penuh dengan mainan mahal dan makanan ringan. Yang lebih membuat ibu tidak terima adalah, dia menemukan buku harian putrinya. Di dalamnya tertulis kalimat penuh kepedihan, seperti duri yang menusuk hatinya. Hingga saat itu, pasangan suami istri itu baru menyadari, bagaimana hidup putrinya yang sangat sederhana di kampung halaman. Ternyata setelah mereka memiliki anak, mereka pergi ke kota untuk memulai usaha, dan meninggalkan putrinya di rumah untuk dirawat oleh neneknya. Dengan perkembangan usaha yang semakin baik, uang yang mereka kirimkan juga semakin banyak. Namun nenek yang lebih mementingkan anak laki-laki, tidak suka pada cucunya yang perempuan. Seluruh uang yang dikirimkan digunakan untuk keponakan satu-satunya. Bahkan, putri mereka sulit mendapatkan makan yang layak. Suatu hari, dia sudah tidak tahan lagi. Dengan diam-diam menggunakan ponsel nenek, dia menelepon orang tuanya, menangis dan memohon agar mereka segera menjemputnya. Namun orang tua sedang sibuk dengan urusan perusahaan yang akan go public. Mereka berjanji akan segera pulang setelah urusan selesai. Namun putri itu tidak pernah menunggu mereka kembali, karena nenek menemukan telepon yang dia lakukan diam-diam, dan kembali memukulnya hingga terluka parah. Pada malam hujan lebat, nenek memaksanya untuk berlutut di depan pintu rumah sepanjang malam. Putri yang kekurangan gizi akhirnya sakit di tengah hujan. Ketika pamannya menemukannya, dia sudah sangat lemah, mengalami demam tinggi. Paman berniat segera membawanya ke rumah sakit, namun nenek bersikeras tidak mau membawanya, dengan alasan, cukup tidur sebentar, dan dia akan sembuh. Saat itu orang tua yang ada di kota menelepon paman. Mendengar anaknya sakit, mereka sangat cemas, segera mengirimkan $20.000 agar mereka segera membawanya ke rumah sakit. Namun uang itu kembali diselewengkan oleh nenek. Dia berencana menggunakannya untuk membeli mainan ulang tahun untuk keponakannya. Akhirnya nenek dengan tegas menyuruh putrinya untuk segera bangun dan menyiapkan hadiah ulang tahun untuk adik laki-lakinya. Putri itu akhirnya tidak bertahan hingga orang tuanya kembali. Pada malam itu, dia meninggal dengan penuh air mata. Pagi harinya, orang tuanya menerima kabar baik tentang perusahaan mereka yang berhasil go public. Mereka segera pergi ke mall untuk membeli hadiah dan pulang ke rumah. Di sisi lain, saat nenek datang untuk membangunkan putri itu, dia terkejut melihatnya sudah tidak bergerak lagi dan kehilangan nyawa. Dengan cepat, nenek memanggil paman. Paman sangat menyesal. Dia ingin segera memberitahu kakaknya. Namun lagi-lagi dia dicegah oleh nenek. Nenek khawatir jika mereka tahu bahwa putri itu telah meninggal, mereka pasti tidak akan mengirimkan uang saku lagi. Dengan hanya uang hasil bertani, dia tidak akan mampu merawat keponakannya. Setelah ragu sejenak, paman akhirnya menurunkan telepon. Kemudian mereka berdua berencana membawa putri itu ke gunung belakang, menggali lubang dan menguburnya. Namun tiba-tiba warga desa datang untuk merayakan ulang tahun keponakan. Nenek khawatir jika hal itu terungkap. Dia buru-buru menutupi putri itu dengan selimut, menutup pintu kamar, dan mengarahkan warga desa ke halaman untuk makan. Warga desa bingung kenapa tidak melihat putri itu. Nenek segera berkata bahwa putri itu sedang demam dan tidur di dalam kamar. Melihat hal ini, warga desa tidak bertanya lebih lanjut. Mereka melanjutkan makan dengan ceria. Pada saat itu, tiba-tiba orang tua gadis itu kembali.